Halo Ibu, kami dari kelompok 5 kelas D. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari analisis algoritma graf. Baik, eh, bisa di next. Baik, di sini kami beranggotakan 4 orang, yang dimana pertama itu ada Ruben Toranginiari Tarigan dengan 3 digit NIM akhir 093. Selanjutnya itu ada Putu Bagus Arjawa dengan 3 digit NIM terakhir itu 058. Selanjutnya itu ada Jeremy Stefano Hau dengan 3 digit NIM akhir 100. Dan terakhir itu ada saya sendiri dengan 3 digit NIM akhir 125. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jeremy. Untuk Jeremy dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Sebelum saya memulai, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu kembali. Saya Jeremy Stefano Hau dengan 3 digit NIM terakhir 100. Baik, materi yang saya akan jelaskan pada pertama ini adalah pendahuluannya. Oke, pendahuluannya ini ada definisi, yaitu graf merupakan struktur data yang terdiri dari simpul, vertex, dan sisi edge yang mempresentasikan hubungan antar objek. Contoh penggunaannya yaitu peta rute perjalanan, simpul sama dengan kota, sisi sama dengan jalan, bobot sama dengan jarak, dan jaringan komputer. Simpul sama dengan perangkat, sisi sama dengan koneksi jaringan. Selanjutnya, pembahasan. Yang akan kami bahas di sini ada beberapa dan ada juga rumusan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana cara kerja algoritma graf dalam menyelesaikan permasalahan short spread dan bagaimana kompleksitas waktu dan ruang dari algoritma Dijkstra. Selanjutnya ada algoritma Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra itu sendiri definisinya merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari jalur terpendek dari suatu titik ke semua titik lain dalam sebuah graf berbobot. Bobot ini dapat berupa jarak, biaya, atau parameter lainnya yang mempengaruhi perhitungan jalur terpendek. Kemudian algoritma ini menggunakan pendekatan greedy yang berarti pada setiap langkahnya algoritma ini akan memilih simpul yang memiliki jarak terpendek dari titik awal. Nah, dalam prosesnya algoritma ini secara bertahap memperluas jalur yang diketahui untuk mencapai simpul-simpul lain dan dalam graf hingga mencapai titik tujuan atau seluruh simpul telah dikunjungi. Kemudian ada beberapa langkah-langkah algoritma Dijkstra ini sendiri. Yang pertama itu menentukan titik awal dan tujuan yang ingin dicari jalur terpendeknya. Yang kedua, inisialisasi jarak awal untuk semua simpul dalam graf dengan nilai tak hingga kecuali titik awal yang diatur jarak menjadi 0. Kemudian yang ketiga, tandai titik awal sebagai simpul saat ini. Yang keempat, untuk setiap tetangga simpul saat ini, hitung jarak baru yang lebih pendek melalui simpul saat ini. Jika jarak baru lebih pendek dari jarak sebelumnya, perbaharui jarak tersebut. Kemudian yang kelima, tandai simpul saat ini sebagai dikunjungi. Dan yang keenam, yang terakhir, jika titik tujuan telah dikunjungi atau tidak ada simpul yang dapat dikunjungi lagi, selesaikan algoritma. Jika tidak, pilih simpul dengan jarak terpendek yang belum dikunjungi sebagai simpul saat ini dan lanjut ke langkah keempat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih Jeremy. Saya Yandi Pramanayastika Pradeva dengan 3 digit NIM akhir 125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Dijkstra-nya. Nah, permasalahannya. Misalkan di sini terdapat sebuah graf dengan simpul-simpul A, B, C, D, dan E, serta bobot-bobot jarak antar simpul sebagai berikut. A ke B yaitu 3, A ke C itu 1, B ke D itu 4, C ke D itu 2, C ke E 6, D ke E itu 1. Nah, berdasarkan graf di atas, tentukan jalur pendek dari simpul A ke simpul E menggunakan algoritma Dijkstra. Baik, bisa di next. Nah, adapun langkah-langkahnya untuk menyelesaikan permasalahan itu yaitu berdasarkan algoritma Dijkstra. Yang pertama itu inisialisasi jarak awal untuk semua simpul dengan nilai tak hingga, kecuali simpul awal yaitu A yang diatur jaraknya menjadi 0. Nah, jarak awal. Nah, A sama dengan 0, B-nya sama dengan infinity, C sama dengan infinity, D sama dengan infinity atau tak hingga, E pun infinity atau tak hingga. Langkah kedua itu selanjutnya akan pilih simpul awal, yang dimana dipilih simpul awal yang akan kita gunakan sebagai start, yaitu simpul A. Nah, langkah ketiga, hitung jarak baru melalui A ke tetangga-tetangganya, yaitu B 0 tambah 3 sama dengan 3, C 0 tambah 1 sama dengan 1, dan jarak diperbarui, yang dimana A 0, B 3, C1, D tak hingga, dan E tak hingga. Kemudian tandai simpul A sebagai telah dikunjungi. Untuk langkah selanjutnya itu langkah 5, pilih simpul dengan jarak terpendek yang belum dikunjungi, yaitu simpul C. Nah, kemudian ke-6, hitung jarak baru melalui C ke tetangga-tetangganya. D yaitu 1 tambah 2 sama dengan 3, E itu 1 tambah 6 sama dengan 7, maka jarak diperbarui, yang dimana A0, B3, C1, D3, dan E7. Nah, langkah ke-7, tandai simpul C sebagai telah dikunjungi. Dan langkah ke-8, pilih simpul selanjutnya dengan jarak terpendek, yaitu B atau D. Karena keduanya memiliki jarak 3, pilih salah satu, misalnya B. Next. Nah, 9, hitung jarak baru melalui B ke tetangga-tetangganya. D, yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7, tidak lebih pendek, tidak diperbarui. Dan langkah 10, tandai simpul B sebagai telah dikunjungi. Langkah 11, pilih simpul selanjutnya dengan jarak terpendek, yaitu D. 12, hitung jarak baru melalui D ke tetangga-tetangganya. E, yaitu 3 ditambah 1 sama dengan 4. Selanjutnya jarak diperbarui, yang dimana A0, B3, C1, D3, dan E4. Selanjutnya itu tandai simpul D sebagai telah dikunjungi. Langkah ke-14, pilih simpul terakhir yaitu E. Semua simpul telah dikunjungi dan algoritma selesai. Dan hasil akhir dari algoritma ini, hasil akhir dari permasalahan ini, jarak terpendek dari simpul A ke simpul E adalah 4 melalui jalur, yaitu A, C, D, dan E. Bisa next. Nah, kemudian adapun pseudocode dari algoritma Dijkstra, yang dimana pertama itu function Dijkstra graph search, yang dimana ini bagian selanjutnya itu ada for each vertex v in graph. Nah, di sini adalah inisialisasi semua simpul dalam grafik, yang dimana selanjutnya itu ada this v sama dengan infinity, yang mana jarak awal dari simpul sumber ke setiap simpul adalah tak terhingga. Kemudian itu ada previous v sama dengan undefined, yang mana tidak ada simpul sebelumnya di jalur optimal pada awalnya. Kemudian
N4. Selanjutnya itu ada dis sama dengan 0, yang mana jarak dari simpul sumber ke dirinya sendiri adalah 0. Di bawahnya itu ada key sama dengan the set of all nodes in graph. Itu berarti semua simpul dianggap belum dioptimalkan, yang dimana dimasukkan ke dalam key. Selanjutnya itu ada while key is not empty, di mana di sini adalah proses utama algoritma. Di sini itu ada U sama dengan vertex in key with smallest distance in this, yaitu pilih semua dengan jarak terkecil dari key. Selanjutnya ada remove U from key, yaitu hapus simpul yang sudah diproses dari key. Kemudian itu ada if this U sama dengan infinity, yaitu break, dan end if, yaitu jika jarak ke simpul tak terbatas, artinya simpul tersebut tidak dapat dijangkau. Kemudian selanjutnya itu ada proses tetangga dari simpul yang sedang diproses, yaitu for each neighbor v of U. Kemudian ALT sama dengan this U plus this between U dan V, yaitu hitung jarak alternatif melalui simpul U. Selanjutnya itu if ALT kurang dari this V, di mana jika jarak alternatif lebih kecil dari jarak saat ini, this V sama dengan ALT. Perbarui jarak ke simpul tetangga. Previous V sama dengan U. Simpan simpul sebelumnya untuk jalur optimal. Kemudian itu decrease key V in key, dimana atur ulang posisi simpul V di antrian prioritas. Dan yang terakhir ada end if, end for, dan end while, dan juga return distance, yang dimana kembalikan jarak minimum dari sumber ke semua simpul. Bisa di next. Nah, selanjutnya itu ada flowchart dari algoritma Dijkstra, di mana pertama itu mulai, yang kedua ada logo jajar genjang tersebut, yang dimana inisialisasi titik awal dengan jarak tiap titik. Kemudian selanjutnya itu ada beri label sementara untuk jarak antar titik. Kemudian selanjutnya itu setelah itu akan menentukan jarak minimum dari label sementara. Selanjutnya pindah beri label permanen untuk titik tersebut. Setelah itu menghapus dari daftar label sementara. Kemudian mencari titik terpendek berikutnya dengan membandingkan jarak menuju nodes tersebut atau melalui titik yang telah memiliki label permanen. Jika iya, maka akan lagi kembali ke proses sebelumnya, yaitu beri label permanen untuk titik tersebut. Nah, jika tidak, maka proses selesai atau berakhir. Bisa selanjutnya, next. Nah, adapun kode dan time complexity dari algoritma ini, yang pertama itu import heap, import random, yang dimana kode di atas ini merupakan dua pernyataan import dalam Python, yaitu modul pertama heap adalah library bawaan Python yang menyediakan fungsi untuk mengolah heap, struktur data yang sering digunakan untuk implementasi queue prioritas. Heap sangat berguna untuk algoritma seperti Dijkstra, di mana simpul dengan prioritas tertinggi, itu jarak terpendek, diproses lebih dahulu. Nah, modul ini membantu menjaga elemen-elemen dalam bentuk heap min, yaitu elemen dengan nilai terkecil akan selalu berada di posisi teratas. Nah, kemudian modul kedua, random, digunakan untuk menghasilkan angka acak atau memilih elemen secara acak dari koleksi data. Nah, modul ini sering digunakan dalam simulasi atau untuk membuat data acak seperti graf acak dalam pemrograman. Dalam kombinasi
kedua modul biasanya digunakan untuk membangun simulasi atau algoritma yang membutuhkan data acak serta pengelolaan prioritas secara efisien. Next. Nah, untuk adapun kode dan time complexity dari algoritma ini yang dibuat. Nah, kode di atas ini merupakan fungsi Python yang bernama buat graf acak yang berfungsi untuk membangun graf berbobot secara acak. Nah, graf ini diwakili sebagai sebuah dictionary di mana setiap simpul yaitu nodes memiliki daftar tetangga beserta bobot weight dari setiap sisi yaitu edge yang menghubungkan mereka. Nah, adapun parameter menentukan jumlah simpul yang akan dibuat, sedangkan parameter MW menentukan bobot maksimum untuk sisi dengan nilai default 10. Nah, fungsi ini dimulai dengan membuat daftar nama simpul menggunakan kode ASCII A, B, C, dan seterusnya sebanyak jumlah simpul. Kemudian untuk setiap simpul, fungsi secara acak menentukan jumlah tetangga dan memilih tetangga dari daftar simpul lainnya tanpa pengulangan. Nah, jika sebuah simpul belum memiliki koneksi ke tetangganya, fungsi menetapkan bobot acak antar 1 dan MW untuk sisi yang menghubungkan mereka. Nah, proses ini dilakukan dua arah untuk memastikan graf yang dihasilkan adalah graf yang tak berarah undirected pada akhirnya. Pada akhirnya, fungsi mengembalikan graf dalam bentuk dictionary, di mana setiap kunci adalah simpul dan nilainya adalah dictionary dari tetangga dan bobotnya. Baik, sekian mungkin dari penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ruben. Untuk Ruben dipersilahkan. Maaf, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bagus Arjawa. Perkenalkan, nama saya Bagus Arjawa dengan di belakang 058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Dijkstra-nya. Di sini kita punya fungsi Dijkstra-nya dengan parameternya graph dan juga source. Terus yang pertama itu di situ ada kondisi jika bukan graph ataupun bukan source atau tidak berada pada graph-nya, maka nanti akan mengembalikan none. Nah, di sini kita buat yang namanya list ya, list yang berisikan graph-nya, yaitu dictionary dis, di mana nanti isi value-nya adalah infinity. Terus kemudian di sini kita menginisialisasi sumbernya yaitu dengan nilai kosong, artinya titik awalnya adalah 0. Kemudian di sini adalah key dengan titik awal 0 sampai dengan source-nya. Kemudian di sini kita akan ada namanya key, melakukan perulangan while di sini. Jadi nanti akan ada head pop, kemudian nanti akan ada kondisi jika D lebih besar pada this, nanti akan dilanjutkan. Kalau misalnya enggak, nanti akan melakukan operasi dari Dijkstra itu sendiri. Kemudian nanti setelah itu baru nanti akan mengembalikan isinya itu. Next. Next. Oke, jadi bentar, ini mundur. Nah ini. Oke. Terus kemudian di sini kita akan ada try sama except ya. Try itu jika misalnya kondisinya udah berhasil. Jadi di sini kita bikin jumlah simpulnya itu berapa nih, variabel ya. Jadi nanti value-nya adalah input yang dimasukkan oleh usernya. Jadi nanti di sini ada pesan masukkan jumlah simpul dalam graph. Jadi artinya nanti user akan memasukkan jumlah simpul yang ada pada grafnya. Nanti jika simpulnya itu lebih kecil daripada 0, nanti akan mengembalikan nilai error ya. Jadi nanti ada pesan di sini yaitu namanya masukkan jumlah simpul yang harus positif. Kemudian di sini kita buat yang namanya variable graph ya. Jadi nanti di dalamnya akan ada value yaitu fungsi yang dijalankan yaitu buat graph acak dengan parameternya jumlah simpul. Jadi nanti akan membuat dictionary graph-nya di sini ya dengan fungsi buat graph acak itu. Kemudian nanti simpulnya akan memiliki nilai value key dari graph-nya itu sendiri. Kemudian nanti di sini ada namanya jika simpul, maka nanti dia akan ada kondisi lainnya, maka jika ini A, maka nanti akan mengembalikan A ya sumbernya. Kemudian tapi jika misalnya bukan A, maka nanti dia akan diberikan sumbernya yang berbeda ya.
pilihan random. Ya, terus kemudian nanti jarak shortest distance-nya nanti akan memiliki value, yaitu function dari Dijkstra-nya itu sendiri dengan parameter graph dan juga sumbernya. Next. Nah, kemudian di sini nanti akan melakukan operasi print, yaitu graph acak. Nanti di sini akan di print dictionary graph-nya, nanti akan ditampilkan di terminalnya. Kemudian di sini nanti ada print lagi, yaitu nanti untuk menampilkan jarak terpendek dari simpul dari sumbernya. Misalnya sumbernya adalah simpul A, berarti jarak terpendek dari simpul sumber A. Terus kemudian nanti di sini akan ada perulangan vertex distance in shortest distance item. Jadi nanti akan melakukan perulangan untuk menampilkan ini ke vertex awal hingga menuju tujuannya, nanti akan seberapa jauh jaraknya dari titik, jika dari vertex sumber ke vertex tujuannya. Nah, kemudian nanti jika misalnya tidak berhasil atau error, nanti akan menampilkan print seperti ini. Input tidak valid, nanti yang ditampilkan adalah errornya. Oke, next. Oke, jadi di sini ada simpul ya dengan jumlah karakter 65 plus i. Jadi di sini ada perulangan for I in range n. Berarti nanti di sini artinya membuat simpel, nanti kompleksitasnya adalah ON. Kemudian membuat graph baru ini juga ON ya, karena cuma satu aja perulangannya. Karena next. Nah, di sini nanti while p key d u heap key epoch akan dilakukan pop di sini. Nanti priority queue memuat hingga v elemen dan setiap elemen diproses sekali. Jadi nanti operasi epoch pada heap ini nanti akan memiliki kompleksitas log v. Kompleksitas totalnya untuk semua iterasinya adalah O v log v. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Grupnya dipersilakan. Ya, baik. Di sini ada for v, w in graph u items. Nah, di sini untuk setiap simpul u iterasi semua tetangga v. Dalam kasus terburuk, tetangga untuk seluruh graf dengan sama dengan jumlah underscore sisi. Operasi heap q dan heap push untuk setiap tetangga o log v. Kompleksitas total untuk memproses tetangga sama dengan o log v. Boleh di next. Total kompleksitas fungsi ini OV log V plus E titik log V sama dengan OV plus E titik log V fungsi utama try block. Langkah-langkahnya adalah membuat graf menggunakan buat graf acak ON kuadrat. Memilih simpul sumber konstanta O1. Menghitung jarak terpendek menggunakan Dijkstra OV plus E titik log V. Dengan graf acak jumlah isi M mendekati V kuadrat, dalam graf padat menjadi O V plus E log V sama dengan O V kuadrat log V. Kemudian graf acak akan menggunakan kompleksitas ON kuadrat, Dijkstra menggunakan ON kuadrat log N, dan totalnya adalah ON kuadrat log N. Baik, setelah ini adalah output yang akan keluar saat programnya ditampilkan. Dia akan meminta untuk memasukkan jumlah simpul dalam graf. Boleh di next. Nah, begitu juga seperti ini. Untuk lebih detailnya, kita akan melakukan demo yang akan ditunjukkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, apakah udah terlihat gambar? Sudah. Oke, langsung aja berikut adalah implementasi dari programnya ya. Jadi ketika kita jalankan programnya, maka nanti bentar, masih lagi.
Oke, jadi di sini ketika kita jalankan nanti di sini akan muncul ya tampilan yang print yang tadi, yaitu masukkan jumlah simpel dalam grafnya. Jadi misalnya kita masukkan 2 di sini, nanti akan menampilkan dictionary-nya ini A sama B dengan ininya masih kosong ya. Jadi nanti jarak terpendek dan dari simpel A adalah ke A, kalau ke dirinya sendiri maka 0, kalau ke B itu infinite. Nah, kalau misalnya kita memasukkan misalnya 5 simpel ya. Nah, seperti ini nanti. Jadi sama aja ya seperti ini. Nah, nanti jarak terpendek dari simpel A ke A maka masih 0 ya. Kalau dari A ke B maka 7, kalau A dari ke C 8, kalau dari ke D 7, kalau A ke E 3. Seperti itu. Jadi begitu aja implementasi yang bisa saya sampaikan. Oke, saya kembalikan ke rekan saya, Ruben. Ya, baik. Apa boleh kembali ke slide? Ya, baik. Untuk kesimpulannya adalah ini membahas tentang penggunaan algoritma Dijkstra dalam pemrosesan graf untuk menemukan untuk menemukan jalur terpendek. Graf dipresentasikan sebagai simpul vertices dan edges yang dapat mempresentasikan hubungan seperti rute perjalanan atau jaringan komputer. Algoritma Dijkstra menggunakan pendekatan greedy, menentukan jalur terpendek dari satu simpul ke simpul lain dengan memperbarui jarak minimum secara iteratif. File ini mencakup penjelasan algoritma, langkah-langkah pelaksanaannya, contoh kasus, pseudocode, serta implementasi Python yang menunjukkan kompleksitas waktu dan ruang. Algoritma ini sangat berguna dalam perencanaan jaringan dan simulasi lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.